Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Julafdi Saputra, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya susun sebagai bentuk tugas akademik yang berjudul Peran Koperasi dan UMKM dalam Penciptaan Lapangan Kerja, Sumber Pendapatan bagi Masyarakat, Inovasi dan Kewirausahaan, serta Pengaruh Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Yang saya hormati Bapak Salman SE MSI sebagai dosen pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Video ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana koperasi dan UMKM bisa menjadi solusi nyata terhadap permasalahan ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal pengangguran, rendahnya pendapatan masyarakat, minimnya inovasi usaha, dan lebar jurang ketimpangan antar wilayah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki banyak keunggulan yang seharusnya menjadi modal besar bagi kemajuan ekonomi bangsa. Kita memiliki lebih dari 270 juta penduduk, 17.000 pulau, serta kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun, kenyataannya Indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang dengan tantangan yang berkompleks, terutama dalam hal-hal ketimpangan dan kemiskinan. Masalah klasik seperti pengangguran, inflasi, dan ketimpangan pendapatan belum terselesaikan dengan baik. Bahkan krisis-krisis ekonomi seperti tahun 1998 dan 2008 telah menunjukkan bahwa sektor-sektor besar bisa koplas. Sementara UMKM justru menjadi penyangga ekonomi yang paling tahan terhadap goncangan. Berdasarkan itu, saya merumuskan 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana strategi efektif yang menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, bagaimana potensi lokal dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana inovasi dan kewirausahaan bisa dikembangkan dalam konteks ekonomi. Dan yang keempat, bagaimana mengurangi dampak ketimpangan ekonomi terhadap stabilitas sosial dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi UMKM. Pertumbuhan ekonomi seringkali hanya dilihat dari segi angka produk domestik bruto, yaitu PDB. Padahal, yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan itu sendiri. Apakah mampu menyerap tenaga kerja? Apakah merata? Dan apakah meningkatkan daya beli masyarakat? UMKM di Indonesia terbukti menjadi tulang punggung perekonomian. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa UMKM mendominasi hampir seluruh sektor ekonomi produktif, dari makanan, pakaian jadi, kayu olahan, hingga jasa reparasi. Jumlah UMKM di Jawa Barat mencapai 1,4 juta unit. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun jumlahnya di atas 1 juta unit. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah dengan akses infrastruktur yang baik, UMKM bisa berkembang pesat. Namun sayangnya, di wilayah seperti Papua dan Maluku Utara, jumlah UMKM jauh lebih sedikit, di bawah 5.000 unit. Ini menandakan adanya kesenjangan infrastruktur, pembiayaan, dan pendampingan usaha. Maka, pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan masih menyisakan PR besar dalam pemerataan. Koperasi dan UMKM memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia. Mereka mendukung penciptaan lapangan kerja,
sumber pendapatan, inovasi, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Kontribusi UMKM 61,90% PDB Indonesia dihasilkan oleh UMKM tahun 2023. Peran koperasi mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. Skala bisnis 64 juta UMKM mencakup 99% bisnis di Indonesia. Penciptaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional. Lapangan kerja inklusif. Koperasi menciptakan peluang kerja bagi semua kalangan. Pengaruh positif pertumbuhan UMKM menurut tingkat pengangguran. Contoh nyata, koperasi simpan pinjam tingkat kesejahteraan anggota. Sumber pendapatan masyarakat, UMKM dan pendapatan meningkatkan penghasilan warga dan komunitas. Modal terjangkau, koperasi menyediakan akses permodalan mudah. Pelatihan keterampilan, meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha. Program KUR, kredit usaha rakyat, dorong pertumbuhan UMKM. Inovasi dan kewirausahaan. Yang pertama, indikator lokal. UMKM jadi pusat inovasi produk dan layanan. Yang kedua, kolaborasi koperasi. Mendorong kreativitas anggota dan sinergi usaha. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Prioritaskan startup berbasis UMKM. Yang keempat, contoh produk. UMKM kuliner hasilkan produk unik inovatif. Kewirausahaan berkelanjutan. Yang pertama, UMKM ramah lingkungan. Produk berkelanjutan semakin banyak dan diminati pasar. Yang kedua, praktik bisnis bertanggung jawab. Koperasi dukung usaha yang peduli lingkungan. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan. Peran sentral perempuan dalam kewirausahaan. Yang keempat, contoh produk UMKM lokal hasil barang dan daur ulang berkualitas. Tantangan UMKM, akses pasar dan teknologi. Digitalis ada adaptasi teknologi jadi kewirausahaan bagi UMKM. Perluasan pasar. Koperasi bantu UMKM menjangkau konsumen lebih luas. Pelatihan digital. Program marketing digital untuk meningkatkan penjualan. Platform e-commerce meningkatkan akses pasar melalui toko online khusus UMKM. Ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, Gini ratio 0,388 pada tahun 2023 menunjukkan ketimpangan moderat. Yang kedua, peran UMKM dan koperasi. Solusi dalam pemerataan pendapat masyarakat. Program pemerintah, bantuan sosial dan subsidi dirancang untuk UMKM. Pengaruh positif koperasi dan UMKM. Inklusi keuangan, memperluas akses layanan keuangan untuk masyarakat. Pemberdayaan ekonomi lokal, mendorong kemandirian dan pertumbuhan komunitas. Pengurangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja yang luas. Contoh KUD, Koperasi Unit Desa meningkatkan kesejahteraan petani. Kesimpulan, masa depan koperasi dan UMKM. Investasi penting, dukungan modal dan kapasitas usaha harus ditingkatkan. Sinergi dukungan, kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan. Digitalis, inovasi kunci keberhasilan UMKM dan koperasi era modern. Pilar ekonomi, koperasi dan UMKM
menopang kekuatan ekonomi nasional. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.